Kami ulang kembali berita-berita sekitar Semarang pilihan kami hari ini. Minyak goreng masih langka dan mahal. Warga kota Semarang tumpah ke jalan mengantre minyak goreng murah di toko retail modern. Kasus COVID-19 terus menurun, pemerintah kota Solo menutup satu tempat isolasi terpusat. Jelang bulan Ramadan awal April mendatang, warga kota Semarang mulai berburu baju muslim untuk keperluan ibadah. Bermaksud menghindari genangan air, minibus malah terjun ke Sungai Mujur, Desa Mujur, Kabupaten Cilacap pada Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Desa Buntu menuju Kroya. Setibanya di lokasi, sopir menghindari genangan air sehingga minibus oleng dan terjun ke sungai. Kawasan ini sebelumnya diguyur hujan sehingga sejumlah ruas jalan tergenang. Minibus tidak hanyut karena arus sungai sedang deras, namun minibus tenggelam dan hanya tampak bagian atas. Minibus tidak membawa penumpang, sedangkan sopir selamat setelah dievakuasi warga setempat. Ada genangan air, jadi agak menghindar, terus itu hilang kendali, oleng, akhirnya masuk ke... Proses evakuasi minibus membutuhkan alat berat lantaran kondisi sungai sempit berada di bawah jembatan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Pandangan ke depan. Aparat Polres Tegal Kota mengungkap kasus pencurian dengan modus memecah kaca mobil nasabah bank. Dua tersangka, Darussalam dan Doni asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dibekuk di wilayah Jombang, Jawa Timur. Salah satu pelaku merupakan residivis kasus serupa yang pernah dipenjara di Kepulauan Riau. Pada 7 Maret silam, komplotan Palembang ini memecah kaca mobil karyawan Bulog di parkiran kantor cabang Bulog, Jalan Kolonel Sugiono, Kota Tegal. Saat korban bernama Susmiar baru saja mengambil uang 250 juta rupiah sehingga dibawa kabur pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini pernah beraksi di Singapura. Penjamretan, ya, dengan modus pecah kaca. Ini pertama kali yang kita alami di wilayah Tegal Kota dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, di mana kejadiannya terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 yang lalu. Jadi modus yang dilakukan oleh kelompok ini adalah mereka mengamati calon korban di perbankan yang ada. Polisi menyita barang bukti sisa uang 1,5 juta rupiah, kunci letter T, penutup wajah dan mobil korban. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara sesuai pasal pencurian. Masih terkait kasus pencurian, lantaran sakit hati dengan perlakuan pemilik usaha air minum galon, seorang karyawan nekat mencuri mobil bak terbuka milik majikan di kota Solo. Pelaku tidak sendirian karena dibantu istrinya. Namun aksi nekat Budi dan istrinya Purwanti justru berakhir di kantor polisi. Mereka ditangkap setelah polisi melakukan identifikasi berdasarkan rekaman CCTV. Pelaku mengaku sakit hati lantaran permintaan naik gaji ditolak. Padahal ia meningkatkan nilai penjualan galon jutaan rupiah. Pencurian dalam hal ini adalah objeknya adalah satu unit kendaraan bermotor roda 4, di mana untuk tersangka yang berhasil dilakukan paksa penangkapan yaitu 2 orang. Jadi kedua tersangka ini adalah dalam status suami istri. Polisi menyita mobil bak terbuka dan motor sebagai barang bukti. Sugi Hartono dan Heri Prasetyo melaporkan dari Tegal dan Solo. Anggota Polres Karanganyar membongkar makam guna mengungkap penyebab kematian perempuan bernama Suminam di Desa Dukuh. Polres Karanganyar bersama tim Disaster Victim Identification atau DVI Mabes Polri cabang Jawa Tengah dan tim forensik kedokteran UNS melakukan otopsi jenazah Suminam pada Senin siang. Pembongkaran makam dan otopsi diminta keluarga karena menemukan kejanggalan pada kematian korban. Polisi telah memeriksa dan menetapkan suami siri korban bernama Sutardi sebagai tersangka. Sutardi mengakui menganiaya korban sehingga kepala korban terbentur lantai. Polisi masih menunggu hasil resmi otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Pelaku atau tersangka melakukan tindakannya dengan cara menendang menggunakan lututnya
kemudian mengenai kepala bagian depan dan mengakibatkan korban terbentur kepalanya di bagian belakang ke dinding. Saat ini polisi menahan Sutardi di markas Polres Karanganyar. Akibat perbuatannya, Sutardi terancam penjara maksimal 15 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Dua pekan menjelang bulan Ramadan, penjualan baju muslim meningkat drastis di kota Semarang. Warga berburu baju muslim untuk keperluan ibadah selama Ramadan. Warga kota Semarang terpantau memadati lapak baju muslim di Pasar Johar pada Senin siang. Berbagai pakaian kebutuhan ibadah seperti baju koko, sarung mukena, dan jilbab diburu warga. Pedagang mengaku warga mulai berburu baju muslim sejak 3 hari silam. Kondisi ini menguntungkan para pedagang. Dalam sehari bisa terjual 50 sarung. Dalam sehari bisa menjual berapa ini Pak sarung? Sarung yo minimal kita 50 piece saja. 50 piece. Biasanya Hamin seminggu. Hamin seminggu ya? Atau Hamin 5 sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ya? Biasanya tahun lalu seperti itu tahun lalu. Kita harapannya mungkin beberapa hari ke depan sudah mulai ya. Warga memilih berbelanja lebih awal sebelum puasa guna menghindari kerumunan di pasar. Jadi beli apa aja Mbak? Beli mukena untuk persiapan bulan puasa besok. Ini kenapa milih di pasar Mbak? Ya karena bisa milih langsung, terus juga bisa nawar langsung juga. Jumlah kasus COVID-19 di kota Semarang yang terus menurun diperkirakan akan meningkatkan penjualan berbagai kebutuhan Ramadan awal April mendatang. Ali Mustakfirin melaporkan dari kota Semarang. Isi nganggo TV tabung. Wes gendang ganti nang digital. Sedelok meneh siaran TV analog alias TV kuno bakal dindekke karo pemerintah. Salah sijine katuju nganggo ningkatke akses internet ning negarane dhewe. Yang dibandingke karo negara liya, ya mestine isi rendet. Alasannya mergo frekuensine isi kanggo sinyal analog. Mulane, ayo podo migrasi ning digital. Akeh lho batine. Sinyalnya ajek, gambar lan suarane bening. Ora ono meneh gambar semut-semut pating kemriyek. Lan iso weruh jadwal tayangan sing iso diatur nurut umur. Awake dhewe ya mesti bakal entuk pepeling yen ana bencana ing sekitar. Piye? Keren toh? Apa kudu bayar? Ya ora lah. Siaran TV digital ora perlu kuota lan ora bayar langganane, alias gratis. Lah, masalahnya yen arep nangkep siaran digital ora gur nganggo antena UHF sing wis biasa dienggo. Kudu perlu nganggo tambahan alat sing diarani set-top box. Ben siaran sing ditangkep tambah bening lan kinclong. Neng, aja kuatir. Kominfo bakal weneh STB gratis kanggo masyarakat, nanging kudu nganggo syarat. Sopo ngerti sampean kabeh ento. Nah, piye carane ngerti TV-mu wis digital apa analog? Coba cek neng TV-mu. Ono pilihan DTV utawa tulisan HD ning sebelah channel. Kanggo panjenengan kabeh arep tuku TV, iso takon karo sing dodol. TV-ne wis digital apa urung? Amargi panjenengan kedah mangertos. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.